Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah keringanan pinjol. Cuma bisa didapatkan lewat dua cara. Selain itu, sudah dipastikan ada penipuan. Jadi simak video ini sampai habis. Pada saat ini, pinjaman online alias pinjol telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern di Indonesia ini. Jadi kemudahan dalam mengakses dana cepat melalui aplikasi ponsel ini telah mempermudah banyak orang dalam mengatasi kebutuhan mendesak atau investasi kecil lah. Namun seperti mata uang dengan dua sisi, pengguna pinjol juga telah membawa sejumlah masalah, ada baiknya dan ada buruknya. Nah, banyak peminjam yang terjebak dalam siklus utang yang berkepanjangan karena bunganya yang tinggi dan persyaratan pembayarannya yang sulit. Nah, di sini saya pernah baca informasi untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, otoritas pengawasan telah berupaya untuk memberikan keringanan utang pinjol. Nah, bagaimana tuh caranya? Nah, jadi gini, keringanan pinjol adalah serangkaian langkah atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pengawasan untuk membantu peminjam yang terjebak dalam utang yang sulit atau berkepanjangan akibat si pinjol ini. Jadi keringanan utang itu bertujuan untuk memberikan bantuan kepada peminjam yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman mereka, terutama karena bunganya tinggi atau mungkin nggak punya uang, dan juga persyaratan yang pembayarannya mungkin sulit, dan masalah keuangan lainnya yang membuat mereka akhirnya terlilit utang lah. Namun, keringanan pinjol sendiri itu tidak bisa didapatkan dengan mudah dong. Nah, di sini saya akan berbagi informasi, hanya ada dua cara untuk mendapatkan keringanan pinjol. Oke, langsung saja. Yang pertama itu mengajukan ke pihak pinjolnya. Nah, jadi nasabah pinjol atau peminjam ini bisa mencoba untuk mengajukan permintaan keringanan utang kepada penyedia layanan pinjolnya. Namun, apakah permintaan tersebut akan berhasil? Ini tergantung pada kebijakan dan kesediaan pihak yang memberikan pinjamannya. Jadi tergantung pihak pinjolnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan permintaan keringanan pinjol. Ya, yang pertama nih, mungkin adanya komunikasi dengan pihak pinjol. Terus, kejelasan secara jujur tentang situasi keuangan. Lalu selanjutnya adalah penuhi syarat yang diminta sama pihak pinjolnya. Lalu selanjutnya ikuti regulasi dari pinjol terkait. Dan terakhir mungkin pahami kewajiban sebagai debitur itu seperti apa dan bagaimana. Nah, lanjut dengan cara yang kedua adalah itu diberikan tawaran oleh pinjolnya langsung. Nah, keringanan utang biasanya ditawarkan oleh pinjolnya. Namun, dengan munculnya banyak kasus penipuan dari praktek ilegal di industri ini, penting untuk memastikan bahwa tawaran keringanan yang kalian terima adalah resmi dan dapat dipercaya. Jadi, bukan dari oknum-oknum DC pinjol yang sengaja menawarkan bayar aja 50% aja, bayar aja cuma keringan 20%. Saat kalian bayar, malah hutangnya nggak berkurang, ya, malah ini bertambah. Bunga juga ujung-ujungnya berjalan sendirinya. Dan ini adalah oknum-oknum DC yang sengaja mencari keuntungan, yang penting dia dapat target dari penagihan-penagihan itu. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasikan apakah tawaran keringanan utang dari pinjol itu sah atau tidak. Yang pertama, verifikasi identitas dari pihak pinjolnya. Dan selanjutnya, kalian juga waspadai pembayaran di muka. Jangan sampai bayar ke DC-nya. Nah, intinya jangan percaya tawaran keringanan utang oleh pihak-pihak selain pihak pinjol atau DC-DC yang sengaja untuk meringankan hutang-hutang kalian. Kalau ada tawaran dari DC, kalian harus nelpon ke CS-nya langsung. Ya, intinya seperti itu. Jadi gitu ya, ada dua cara untuk peringanan pinjol utang kalian. Yang pertama, kalian mengajukan ke pinjolnya langsung. Yang kedua adalah ada tawaran dari pihak pinjolnya. Kalau belum ditawarin ya udah. Tapi kalau ujung-ujungnya kalian dua-duanya nggak bisa, atau kalian juga nggak punya uang, atau belum mampu untuk membayar, boro-boro untuk membayar keringanan, bayar full aja belum bisa, ya udah mendingan gagal bayarin aja. Suatu saat ada uang, kalian bisa negosiasi untuk membayar keringanan saja. Oke, jadi gitu saja teman-teman ya informasi ini. Singkat saja, semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.